Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, buka dewe deh. Iya benar. Lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya biasa duo BGB. Bener, nggak bener. Kita kali ini akan membahas kelebihan dan kekurangan Jazz GK5 generasi pertama keluar ini, facelift pertama 2000 berapa nih Bang? 2014. Ini warna hitam, automatic transmission. Teman-teman, secara umum mobil ini city car hatchback ya, satu kelas sama Vario, Grand Avega, Yaris, apa nih Bang? Mazda 2, Swift dan teman-teman yang lain. Dan di tahun 2014 barangkali merupakan city car termahal di kelasnya. Tapi yang terbaik. Dibilang mana? Kenapa? Iya Bang. Ini dapat harga berapa? Ini mau jual harga berapa? Pasaran harga berapa? Sampai ini 177. 170, 180 teman-teman. Iya, kurang lebih. Pasarnya mas gituan. Bergantung kondisi dan lain sebagainya lah. 180-an 2014. Kita balik ke Jazz. Ke Yaris lah. Yang paling dekat sama Jazz kan Yaris. Yaris TRD wis. Ini RS kan? TRD 2014 bro. Ya. 160-an. Kan termahal. Memang kalau kita sebut termahal, tapi paling enggak dari segi desain. Kalau menurutku memang manis sih. Iya. Memang jadi manis. Worth it ketika pembandingannya adalah harga segitu, tapi kita dapat istilahnya, kalau menurutku ini nyaris hanya dapat nyaris sempurna brand image sebenarnya. Nyaris sempurna, tapi dengan pendahulunya yang setelah 5 tahun baru keluar ini, generasi berikutnya ini, generasi ketiga ini, menurutku perubahannya sangat besar banget, Bri. Ya, memang jauh banget. Memang perubahannya besar. Ini hampir sama kayak misalnya kalau Honda tuh CR-V yang generasi 4 ke 5, kan perubahannya sangat jauh itu. Tapi sebenarnya kalau kita beli harga segitu dengan fitur yang fiturnya apa sih ya Bang? Cuma umum. Iya, umumnya umum. Nek kita mengenal mobil Jepang itu sekeren-kerennya mobil Jepang. Mazda tuh Bang. Ya kecuali loh, terkecuali. Maksudnya brand-brand yang sudah familiar sama Indonesia ya. Iya. Iya, kalau ngomong Mazda tuh sih menurutku fiturnya lebih bagus. Tapi ketika 2014 belum facelift. Dia tuh faceliftnya telat. 2015-16 kalau nggak salah. Sky Active itu. Dia kayaknya nunggu momen. Oh, Jazz sudah keluar tuh, kayak apa tuh kemampuannya gitu. Oh, Yaris sudah keluar tuh. Oke, aku mau keluarin. Tapi nek 2014, nah itu Sky Active memang harganya sama Jazz mungkin unda-undi, tapi tahunnya emang mudah sih, 2016 sih, beda 2 tahun sih. Karena Jazz 2016-2017 itu harganya juga terpautnya jauh sama jauh. Harganya ngerti loh. Harganya terpautnya jauh dari segi fitur Bang. Menurut sampean bagaimana? Di harga berapa sih? 180-an. Fitur apa sih? Kalau dari steering switch sudah ada, paddle shift sudah ada. Kalau semisal dibilang kayak gini, kemungkinan besar dia itu menjual ini, Bro, perubahan tampilan, desain. Di segituan. Tapi di G8 generasi terakhir itu sama ini harganya itu nggak jauh ya. Heranku itu. Yo, 2013 akhir itu masih tinggi lah. Tinggi. Harganya mepet banget. Harganya mepet. Dan peminatnya juga masih banyak. Dan peminatnya banyak banget. Dan nggak sedikit yang jual 165 ke atas. Ya mungkin kondisinya juga sangat-sangat bagus. User itu yang mungkin jarang dipakai itu ya ada yang jual harga mahal karena mungkin tahu banyak yang nyari juga. Lah, lucunya lagi Jazz ini sama yang generasi setelahnya yang floating ya. Itu harganya selisihnya jauh. Bisa 20 juta ya? Padahal ya lebih. Padahal bentuknya padha tuh Bang. Sama persis. Ya ono beda sini. Iya. Nek perbedaan segitu kan nggak signifikan. Iya, signifikan. Ketika ya itu loh, yang jadi permasalahan adalah ketika hanya sedikit tambahan atau perubahan pada generasi. Ya intinya peremajaan dari generasi itu pasti.
Mas selisihnya kok nek perubahan dari dealer resmi itu harganya signifikan banget. Signifikan. Harga pernah jualnya juga di pasaran luar ini yo harganya juga cukup besar, cukup selisihnya cukup banyak sih. Banyak. Makanya mungkin menurutku daripada beli yang tahun yang lebih muda dari ini dengan bentuk yang sama lah, karena orang awam kan lihatnya kan sama. Iya, betul. Yang tahu detail kan kalian yang penghobi jazz, dan kita mungkin sedikit paham. Penjual atau Iya. expert di mobil itu kan baru tahu. Kalau orang-orang kayak perempuan kurang nggak tahu. Nggak akan tahu. Yang penting kan itulah. Yang membedakan mereka ini kan cuman tipenya S sama RS. Nah itu yang paling kelihatan sebenarnya. Selebihnya nggak kelihatan. Di tahun 2014 dengan 2017 barangkali dengan harga yang sangat jauh, aku sih mending tahun ini kali ya. Tahun ini. Lumayan lah harganya. Kita kan tadi udah bahas dikit-dikit ya antara jazz ini dengan rival-rivalnya dan beberapa fitur yang ini. Kita coba sebutkan kelebihannya. Kalau kelebihan yang pertama dari segi kenyamanan, saya bisa bilang ini shocknya lebih lembut daripada GE8. Lebih lembut, dan itu saya rasakan sama dengan CR-V generasi 4 dengan generasi yang sebelumnya. Jadi mungkin suspensinya ada sedikit perubahan teman-teman yang saya rasakan, tapi tidak tahu juga dengan pabrikan atau apakah memang merubah itu apakah tidak. Saya rasa ada perubahan. Yang kedua, untuk kelebihannya itu bunyi mendengung di roda belakang itu sudah nggak begitu masuk di generasi ini. Daripada generasi sebelumnya itu masih mendengung. GE8 memang cantik, desainnya bagus, tapi suara mendengung masih bisa dirasakan di dalam kabin. Nah untuk generasi ini menurut saya masih minim. Kalau mungkin punya teman-teman ada yang mendengung, silakan dicek bearing rodanya, barangkali bearing rodanya sudah kena. Itu kan kalau dalam kecepatan 40 km/jam biasanya ke atas itu mendengung. Nah ini sudah tidak mendengung, dan saya lihat di belakang itu ada kayak karpet sih di sini Bang ya. Ada kayak karpet ini di sini teman-teman. Di atas di fender itu dalam slideboard itu. Mungkin itu ya untuk mengurangi suara ban yang masuk ke dalam kabin. Kelebihan selanjutnya memang desain sudah sangat baru, udah runcing semua. Sudah proyektor lamp. Sudah proyektor lamp. Ini ada DRL-nya di sini juga, kelihatan lebih maco. Kemudian untuk tipe tertinggi RS itu ada emblem RS di depan belakang dan di speedometer. Nah itu kelihatan lebih sporty. Kelebihannya itu. Kemudian yang menurut saya yang paling penting itu brand image-nya Jazz memang ada harga jualnya masih cukup baik, apalagi kondisi yang terawat ya. Saya kira untuk purna jualnya teman-teman kalau mau jual nggak sulit. Itu sih kalau dari saya itu. Dari Bang Yan kelebihannya Bang? Karena di sini menurutku dari segi eksterior maupun dari interior dari generasi yang sebelumnya ini lebih banget. Terus kalau untuk segmen Indonesia menurutku dari segi model sama di dalamnya, interior dalamnya, menurutku nggak ada yang kurang ya. Bahkan bisa dibilang menurut kelasku ya, karena nyari sempurna lah ya ibaratnya. Paling aku itu karena benar-benar perubahan itu signifikan banget, jauh banget dari generasi sebelumnya. Oke, itu kelebihannya. Kalau kita bicara kelebihan barangkali kita harus adil, maka dari itu kita harus cari kekurangannya. Kekurangan Jazz, karena saya juga beberapa kali dapat pesanan Jazz generasi ini. Kalau menurutku itu yang pertama itu setirnya gampang pudar. Saya beberapa kali dapat servis record kok, kilometernya itu di bawah 70.000. Itu setirnya mesti udah pudar. Kulitnya itu ya? Kulitnya. Aku heran. Tapi masih mending, Bre. Karena kan maksudnya sepudarnya dia cuma warna yang pudar, ya, nggak sampai ngeletok gitu loh. Kalau ngeleteknya sih enggak. Kayak kalau aus kan memang kadang-kadang kulit tua ya. Itu aus itu kalau sudah kilometer tinggi sekali atau mungkin mobil sudah lama setirnya kulit itu aus. Kalau ini tuh nggak aus, nggak sampai kayak gitu ya. Ini nggak sampai rusak gitu loh. Cuman warna setirnya kan itu kan hitam. Iya. Jadi putih-putih gitu. Putih-putih jadi kayak kesannya kayak jamur gitu kan. Kayak jamur, tapi ternyata itu memang warnanya yang pudar. Karena kan ada brand lain itu kan yang maksudnya baru, masih baru setirnya mobilnya, tapi kadang-kadang enggak yang ngelupas itu loh. Iya, pecah-pecah. Ngumpul kayak gitu. Aku paham. Ada juga dari brand lain, mungkin nanti akan kita review. Itu kilometer 40.000 loh.
pecah semua. Lah waktu itu ada yang pesen juga 2 kali. Itu unit dari trade-in waktu itu saya dapat dari Mas Dina. Itu hujan servis record beneran itu 40.000 pecah-pecah, saya bingung jelasinnya itu. Bagaimana saya harus meyakinkan pemesan berburu mobil impian untuk mau gitu loh, karena kan melihat bodinya bagus tapi kok setirnya pecah-pecah itu. Takutnya dikira kilometernya direndahkan, tapi diputar. Kan memang itu record, jadi memang itu juga barang trade-in, mobil juga di dealer. Masih di Toyota Auto 2000 waktu itu. Terus ya kalau mau di general check up, tapi ternyata pembeli nggak usah, katanya ya sudah percaya ya sudah. Tapi kalau itu mau di general check up sih, tim BMI Jakarta berani, karena itu memang dari baru teman-teman. Memang mau ganti unit itu waktu itu. Harganya mungkin ya agak tinggi, cuman sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Cuman kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya City Car ya mungkin kalau mau yang agak budgetnya agak rendah di tahun yang sama ya mungkin bisa untuk milih dari brand lain. Tapi kalau misalkan memang dananya mencukupi dan memang pengennya jazz ya bisa lah kesini. Harganya menurut saya masih termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau dari aku kekurangan sih ya rata-rata hatchback ya, maksudnya ground clearance itu pasti lebih rendah ketimbang mobil-mobil yang lainnya. Cuman posisinya ini belum ditambahin body kit pun, kalau menurutku dia udah cukup rendah. Terus paling sama sensor parkir. Padahal kalau menurutku sensor parkir itu dengan mobil semewah ini harusnya itu sudah dibekali. Tapi so far sih aman karena sensor parkir itu murah, jadi bisa pasang sendiri di aftermarket. Belum ada kamera mundur. Kamera mundur. Tapi kan kalau ini sudah ada. Belum. Ini sudah ada. Ini dipasangin. Iya, maksudnya gitu. Oh iya, ini dipasangin teman-teman. Ini aftermarket. Aslinya nggak ada. Padahal kan head unitnya bisa. Iya. Ya. Asli head unitnya sudah bisa. Tampar saya kakak. Oke teman-teman, untuk kesimpulan dari review kita hari ini mengenai Jazz GK5, kalau kita berpikiran soal nama besar Honda Jazz, walaupun harganya menurut saya masih overpriced dibandingkan dengan Yaris dan lain-lain lah, Kia-Rio apalagi gitu. Iya. Apalagi Grand Naviga ini jauh banget terpautnya loh. Iso piro? Bisa beda 60 juta loh. 60 juta kan dapat apa ya? Ya kan? Itu memang masih overpriced, tapi kalau kita peduli soal brand image dan memang cinta Honda Jazz, unit ini masih sangat recommended untuk dibeli teman-teman, karena yaitu purna jualnya masih sangat bagus. Nah, tapi kalau teman-teman mencari fungsi ya, artinya kita nggak peduli nih, nggak peduli mau Honda, mau Toyota, mau Peugeot, mau apapun. Kalau mencari fungsi di dana lebih rendah dari 180 misalkan 120 atau 110 atau mungkin bisa milih dari brand lain, atau mungkin kalau mau tergantung tahun toh. Tergantung tahun. Tahunnya sama toh. Di tahun yang sama toh. 2014 loh. 2014. Misalkan kita mau cari Kia-Rio ya 120-an mungkin ya. Terus Grand Naviga ya. Tapi Grand Naviga barangnya sangat jarang itu sekarang. Itu 120-an. Apalagi ya? Swift 2013 itu 120-an. 130-an itu. Itulah mungkin bisa milih brand lain, tapi kalau memang pengen Jazz ya dengan budget yang siap, sanggup, bisa ke unit ini nggak masalah sih. Kenapa saya bilang nggak masalah? Walaupun mahal, purna jualnya masih bagus. Oke teman-teman, itu tadi review kita hari ini. BGB bener dan nggak bener. Bener dan nggak bener. Pokoknya kadang-kadang teman-teman pasti ada yang pakai dari baru. Jika punya pengalaman yang sama, jika ada statement dari kita yang mungkin kurang tepat, karena sekali lagi kita kan hanya mengamati yang kita tahu dan kita belum pernah pelihara dari baru nih. Jadi kan mungkin pengalamannya juga tidak segitu banyaknya. Maka bolehlah share di komen
siapa tahu nanti bisa menambah ilmu teman-teman dan pastinya saya dan Bang Yan, Bang Second dan Mas Wahid. Sekian, sampai ketemu di review selanjutnya di channel YouTube Mas Wahid. Sehat selalu. Jangan lupa pesan mobil di PMI dan beli mobil second di Om Second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.